Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadil Armel, NIM 19086300. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang Budep dan Saka. Saka adalah kependekan dari Satuan Karya. Satuan Karya Pramuka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka, penegak dan pramuka penegak atau para pemuda usia antara 16 tahun sampai 25 tahun dengan syarat khusus. Setiap satuan karya memiliki beberapa krida yang masing-masing mengkhususkan pada subbidang ilmu tertentu. Satuan Karya Pramuka juga memiliki kegiatan khusus yang disebut Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka atau disingkat Pertisaka yang dilaksanakan oleh tiap-tiap saka. Sedangkan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu saka yang disebut dengan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka atau dipendek dengan kata Peran Saka. Kegiatan tersebut antara lain melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing. Saka ini dibentuk di kuartir ranting. Saka juga berada di bawah wewenang pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan kuartir ranting. Sedangkan pengesahkannya dilakukan oleh kuartir cabang. Apabila kuartir ranting belum mampu membentuk saka, maka pembentukan saka dapat dilaksanakan oleh kuartir cabang. Satu saka beranggotakan sedikitnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya yaitu 40 orang yang terdiri dari sedikitnya atas 2 krida yang masing-masing beranggotakan 5 sampai 10 orang. Anggota putri dan putra dihimpun dalam satuan terpisah. Saka dibina oleh Pamong Saka. Pamong Saka ialah pembina pramuka, terutama pembina pramuka penegak atau penega yang memiliki minat dan bakat dalam satu bidang kegiatan saka. Masa bakti Pamong Saka adalah 3 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali. Selanjutnya yaitu tujuan pembentukan saka ialah untuk memberi wadah pendidikan bagi para pramuka, penegak dan pandega serta penggalang untuk yang pertama mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang kejuruan tertentu. Yang kedua, meningkatkan motivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif. Yang ketiga itu memberi bekal kehidupan dan penghidupannya. Yang keempat, memberi bekal pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, negara, dan guna menunjang pembangunan nasional. Yang kelima yaitu sehingga dapat meningkatkan mutu dan taraf kehidupan serta dinamika gerakan pramuka serta perannya dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, macam-macam saka dalam kepramukaan. Pertama, saka digantara. 2, saka bayangkara. 3, saka bahari. 4, saka bakti husada. 5, saka keluarga berencana. 6, saka wana bakti. 7, saka kalpataru. 8, bina sosial. 9, pariwisata. 10, saka pekerja umum. 11, saka pustaka. 12, saka telematika. Selanjutnya yaitu Gudep. Gudep atau gugus depan. Gugus depan adalah satu kesatuan organik terdepan dalam organisasi gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka
dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah untuk pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selain itu, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Tempat-tempat yang biasa dijadikan pangkalan gudep seperti yang kita ketahui pada umumnya. Gugus depan itu berpangkalan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Namun, sebenarnya gugus depan itu tidak harus didirikan di sekolah, karena secara umum gugus depan dapat dibentuk berdasarkan wilayah atau biasa disebut dengan gudep wilayah. Tempat yang dijadikan sebagai gudep wilayah diantaranya adalah yang pertama, lembaga pendidikan, misalkan sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren, dan tempat ibadah. Yang kedua, kelurahan, desa, dan wilayah rukun warga atau RW. Yang ketiga, instansi pemerintah dan swasta termasuk dengan komplek perumahan pegawainya. Yang keempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi setiap gugus depan tersebut berkewajiban untuk menerima kaum muda dari antara anak berusia 7 sampai 25 tahun yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah gudep yang berpangkalan di sebuah SMP. Jadi wajib untuk menerima anggota pramuka sekalipun anggotanya bukan berasal dari SMP tersebut. Selain gugus depan wilayah, ada pula gugus depan yang diperuntukkan bagi anggota pramuka dengan kebutuhan khusus. Gugus depan ini diantaranya adalah pertama, gudep pramuka luar biasa, yaitu gugus depan yang menghimpun anggota pramuka yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang mengalami gangguan fisik, perilaku, emosi, dan juga sosial. Yang kedua yaitu gudep terpadu, yaitu gugus depan biasa yang sebagian anggotanya adalah penyandang cacat. Yang ketiga, gudep inklusif, yaitu gugus depan biasa yang sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Selanjutnya yaitu pembentukan gugus depan. Yang pertama, pembentukan gugus depan di dalam negeri dihimpun, dibina, dan dikendalikan oleh kuartir ranting gerakan pramuka, kecuali gudep yang berpangkalan di perguruan tinggi yang dihimpun oleh kuartir cabang. Yang kedua yaitu pembentukan gugus depan yang ada di luar negeri, berada di bawah pengendalian kuartir nasional. Jika dilihat dari kelengkapan satuannya, gugus depan dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu gudep lengkap dan gudep tidak lengkap. Yang pertama, gudep lengkap ini adalah gudep yang memiliki anggota dari semua golongan pramuka, mulai dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, hingga pramuka pandega. Sehingga gudep lengkap akan memiliki satuan yang terdiri atas perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, hingga rencana pendega. Yang kedua yaitu gugus depan tidak lengkap. Gugus depan tidak lengkap ini adalah gudep yang hanya memiliki anggota dari satu atau beberapa golongan saja. Sehingga gudep tidak lengkap ini bisa jadi hanya terdiri atas satu atau beberapa satuan saja. Misalkan hanya memiliki pasukan penggalang saja, atau hanya memiliki ambalan penegak dan rencana penegak saja. Keanggotaan gudep adalah satuan terpisah keanggotaan yang ada dalam gugus depan. Harus menerapkan sistem satuan terpisah. Yang dimaksud dengan satuan terpisah adalah anggota pramuka, putra dan putri harus diimpun dalam gudep yang terpisah,
yang dimana masing-masing Gudep berdiri sendiri. Para anggota ini hanya boleh terdaftar dalam satuan gugus depan saja. Sebagai tanda pengenal, gugus depan menggunakan nomor. Gudep putra menggunakan nomor ganjil dan Gudep putri menggunakan nomor genap. Pemberian nomor Gudep sendiri diatur oleh kuartir cabang, kecuali untuk Gudep luar negeri yang diatur oleh kuartir nasional. Selain nomor gugus depan sebagai tanda pengenal dari sebuah Gudep, biasanya juga digunakan dalam menggunakan nama-nama pahlawan, tokoh masyarakat, tokoh yang ada dalam cerita rakyat, nama tempat bersejarah atau nama benda yang dapat di jagat raya, di mana masing-masing hal tersebut memiliki keistimewaan yang dapat memotivasi kehidupan Gudepnya. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini yaitu Satuan Karya Pramuka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan gugus depan atau Gudep adalah satuan kesatuan organik terdepan dalam organisasi gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan, serta sebagai wadah untuk pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa muda. Selain itu, gugus depan juga berfungsi sebagai pangkalan bagi peserta didik gerakan pramuka. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.